Ketika saya mendapatkan laporan semacam ini, saya miris banget. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran, Pak Prabowo, banyak banget yang DM saya, telepon saya, WA saya, hubungi di seluruh medsos saya tentang aspirasi mereka. 2 hari lalu bidan curhat ke saya, mewakili nakes, mengatakan begini, "Abang, tolong suarakan kami, suarakan aspirasi kami, di mana gaji kami cukup kecil, sementara beban kerja cukup besar. Tanggung jawab yang diberikan kepada para bidan termasuk P3K paruh waktu ini cukup kecil." Guru-guru juga demikian, curhat ke saya, bagaimana kami bisa dapat sejahtera kalau gaji kami cukup kecil. Apalagi guru P3K dan paruh waktu, sangat miris. Tidak hanya itu, di Amfoang, semalam saya dapat laporan, bensin 1 liter 20.000. Pertamina tidur di mana? Dirut maupun komisaris Pertamina ini tidur di mana? Sehingga tidak terlalu perhatikan aspirasi rakyat kecil. Di masa sekarang, minyak di kampung Amfoang, tadi foto, ada oknum-oknum cegah masyarakat. Gara-gara masyarakat Amfoang titip jerigen ke bis untuk beli minyak, ya. Di kampung mereka tidak ada Pertamina, sehingga satu-satunya jalan keluar adalah mereka harus titip jerigen di mobil beli bawa antar ke kampungnya. Jalan aja rusak-rusak. Di NTT masih banyak jalan yang rusak. Di kampung saya Alor, di Flores, di TTU, TTS, Rote, Sabu, Sumba. Intinya satu NTT masih banyak sekali. Belum lagi di daerah lain. Termasuk saya pernah ke Lampung, pernah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Jadi saya tahu tentang banyak sekali masyarakat membutuhkan pertolongan dari pemerintah pusat. Selain gaji P3K atau gaji guru honorer maupun gaji nakes, yang di kalangan umum saja ada yang cleaning service, ada yang satpam, sopir damkar, lain sebagainya, membantu pemerintah, tapi gajinya miris banget. Pak Presiden Prabowo, mereka menganggap DPR sudah tidak mampu suarakan, tidak mampu memperjuangkan. Jadi banyak masyarakat yang sudah tidak percaya DPR RI dan DPD RI. Apalagi DPD RI sampai detik ini apa yang kontribusi mereka kepada masyarakat? Gaji buta saja yang dimakan. Mereka hanya makan gaji buta, ya. Tapi tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat kecil. Mereka DM ke saya, curhat ke saya. Mereka meyakini bahwa Frit Alor Boy berani menyampaikan ini ke publik. Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau orang-orang yang menjadi menteri-menteri, wakil menteri, pejabat, dirjen-dirjen, kalau tidak mampu memperhatikan rakyat kecil, alangkah baiknya Bapak copot. Menteri-menteri gagal begini jangan dipelihara di kabinet. Ya, kenapa? Ketika masyarakat merasa ada hal yang tidak bisa diperjuangkan, mereka menangis, curhat ke kami yang konten-konten kreator. Kami bisa apa, Pak Prabowo? Jadi menteri-menteri gagal yang ada di kabinet Bapak yang tidak mampu memperhatikan kepentingan rakyat, dicopot. Lihat, nakes teriak, Menteri Kesehatan kemana? Lihat, guru-guru honorer teriak, Menteri Pendidikan tidur di mana? Lihat, ketika masyarakat minta agar P3K paruh waktu ini diperhatikan, manakah menteri yang membidangi itu? Tidur di mana saja? Lihat, Pak, sampai detik ini di Jawa harga satu harga bensin per liter. Tapi di kampung saya masih miris. Lihat, semalam saya dapat laporan Amfoang 20.000 per liter. Kita di Jakarta enak, di kampung-kampung lagi menderita. Siapa yang harus urus? DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD RI cuek, tidak mau perhatikan mereka. DPRD atau legislatif ini lebih perhatikan kapan harta kekayaan itu bertambah, kapan itu porkir itu naik, kapan dana reses 720 itu bertambah-tambah. Jadi legislatif ini bisa memperjuangkan aspirasi rakyat ketika ada uang dari pemerintah. Kalau tidak ada duit, mereka tidak peduli sama sekali. Sehingga masyarakat menganggap bahwa tidak ada DPR lagi, tidak ada DPRD lagi, tidak ada legislatif. Karena apa? Capek-capek mencoblos, ujung-ujung mereka hanya memperkaya diri dan golongan tanpa memperhatikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, dengan tegas, dengan keras, saya bersuara di sini agar Pak Presiden Prabowo perhatikan nakes-nakes, perhatikan guru-guru honorer atau P3K kalian sebagainya, perhatikan minyak di daerah, harga, perhatikan infrastruktur di daerah, perhatikan keadilan hukum di daerah. Hari ini penegak hukum semacam ini alangkah baiknya dicopot. Kenapa?
Kalau mereka berani bisa tahan jargon, apa solusi yang diberikan kepada masyarakat? Harusnya mereka punya solusi untuk memberikan kepada rakyat. Kami tahan jargon ini, tapi kami punya solusi. Kami akan memberikan cara dengan cara mereka. Itu baru solusi. Jangan menghalang-halangi masyarakat semacam ini. Ini terjadi di Amfoang, Kupang. Saya tidak tahu bupatinya tidur di mana saja. Bupati dan wakilnya suka konten. Jadi buat sedikit marah-marah konten, tapi tidak perhatikan nih. Tidak hanya bupati, seluruh provinsi apapun itu mengalami hal semacam ini. Ini hanya contoh yang saya sampaikan. Jadi harga BBM begitu mahal, kita di Jakarta cuek, duduk diam, memperhatikan penderitaan rakyat. Nih, saya dapat japri dari masyarakat nih. Harga BBM 20.000, Pak. Di manakah negara kita? Apakah ini yang namanya keadilan, pemerataan, kesejahteraan? Ini saya perlu pertanyakan. Jadi saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran, tolong perhatikan supaya masyarakat benar-benar cinta Bapak berdua. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya lambat, tidak cepat, tidak memperhatikan kepentingan rakyat, langkah baiknya dicopot. Apalagi saat ini lapangan pekerjaan lagi susah-susahnya. Lagi susah, banyak orang yang curhat, lagi menangis gara-gara lapangan pekerjaan. Sulit banget. Jadi masyarakat sudah menderita, jangan buat mereka sengsara lagi. Salam hangat, Frit Alorbui.